Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Roscale kita. Dari yang kemarin sudah part 2, udah kita pasang-pasang di lokomotif kita ada lampu, glider, terus apa lagi tuh? Sound engine sama sound klakson lokomotif yang bisa di loop itu ya. Nah, untuk di part ketiga ini saya cuman mau ngasih tahu aja. Saya paling dikit aja, dua doang yang mau saya sampaikan. Karena kemarin-kemarin ada yang komentar. Ini sesuai komentar, jadi kemarin ada yang komentar, "Bang, caranya chassis nggak dimainin sama orang lain gimana ya?" Sama banyak yang bilang glidernya tuh kurang kokoh, banyak yang sering anjlok dan lain-lain. Di sini saya mau memberikan arahan sekalian juga tips buat kalian yang glidernya kurang kokoh. Untuk DCC permissionnya kalian bisa tambah dari toolbox. Sebetulnya DCC Rose kali ini ada, dia buat udah bikin modulnya, simple modulnya, ini sampelnya. Nah, based on ID, jadi cuman pakai ID doang. Nah, kalau misalkan kalian kan konteksnya game-game OPS tuh, pasti kan perlunya tuh tim ya, bukan ID. Di sini saya udah coba modif scriptnya dan berhasil ya. Coba kita tambahin dulu cc permission with team. Nah, sini mirip ya, cuman sini ada tambahan tim, sini teams sama dengan staff. Ini sini bisa nambahin tim lagi, misalnya kita mau nambahin owner dan lain-lain kan. Nah, maksudnya apa ini? Whitelist master, basic, programming, consist, address, controlling, switching, sama coupling. Nah, sesuai dengan namanya, kalau master itu perform all action, jadi master ini semuanya, mencakup semuanya, jadi dia bisa ngapain aja gitu kan. Untuk basic di sini dia cuman ada ini doang, nggak cuman sih sebetulnya ya. Di sini dia punya 4 permission, ada address ya, address buat nyambung ke lokonya di remote. Habis itu control, dia bisa maju mundur, bisa horn, bisa light, bisa bell, bisa semacam, pokoknya bisa ngotak-ngatik lokonya, bisa jalanin, mundurin. Nah, untuk yang switching dia bisa ngubah whistle. Kalau coupling dia bisa rubah couplernya yang ini. Nah ini untuk yang kopling dulu, saya mau modif, mau tambah tim lagi. Misalnya ada PKD, nambahin masinis ya. Mungkin kalau kalian mau nambahin lagi kayak misalnya ada petugas apa langsir dan lain-lain, bisa tambahin sendiri. Jadi kalau untuk saya contoh cuman ini aja. Nah, buat yang basic ini kalian bisa nambahin sendiri lagi. Cuman kalau menurut saya kayaknya mah karena ini ada switching kan untuk PPKA ya. Switching mungkin basic ini kita kosongin aja. Saran saya mendingan gitu, kosongin aja ini pada. Nah, di switching kita tambahin tim. Misalnya PPKA doang tuh. Ubah whistle yang di Rosca kan yang ada. Kalau kalian misalnya bikin mapnya make ini kan mencetnya di sini nih, ada kliknya. Di scriptnya itu dia ada apa namanya, semacam mendeteksi permission lewat itu. Nah, sini script service DCC permission, jadi kita naruhin DCC permissionnya di mana tadi, malah disilang. Kita naruhnya di script service, kan harus di script service ya, jangan sampai salah di storage ataupun di sini, harus di script service ya. Pastikan dulu ya, tadi kan saya naruhnya di server storage. Kalau misalnya kalian salah, taruh lagi di sini yang paling benar ya gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian pakai ini, dia ngedeteksinya pakai
DCC permission ini. Tapi kalau kalian misalnya pakai WSO sendiri ya nggak apa-apa sih, kalian pakai basic untuk masinis dan asisten masinis gitu kan. Untuk misalkan game Roskel lah misalkan ya, kan WSO kan pakai yang itu modelannya, jadi kan masukin timnya itu sesuai ini ya, misalkan kayak gini. Terus controllingnya buat kontrol maju mundur keretanya masinis misalnya sama asisten masinis ya. Dan juga address, jangan lupa, percuma kita bisa kontrol tapi addressnya nggak bisa. Masya Allah ya. Malam itu mungkin karena terkontaminasi sama parfum lama, jadinya jadi pakai ya sebelum berangkat pakai parfum lama ya. Pas sebelum beli parfum pakai parfum yang semprotan itu ya. Enggak. Itu asisten masinis misalnya, asisten masinis ya. Jangan lupa addressnya di copy sini juga. Nah, ya percuma kita bisa kontrol tapi nggak bisa nge-address kan. Nah, untuk yang programming dan konsis ini nanti aja ya dibahasnya. Tapi kalau mau tahu sekarang, kalau programming ini jadi dia buat ngerubah-rubah properties dari si logo. Misalkan kalau di properties logo kan ada speed, ada address, ada acceleration, terus direction, reverse, max power, dan lain-lain. Nah, ini ngeditnya pakai tool namanya DCC Programmer. Tapi nanti aja, saya belum bisa ngebahas ini, belum bisa jauh-jauh. Takutnya kalian yang awam juga kurang ngerti ya. Oh, kita coba. Sini saya lagi di penumpang timnya. Kita coba ubah. Sini saya akan buktikan kalau saya mencet mouse-nya. Dengar ya? Ini saya udah pencet berkali-kali, dia nggak berubah-ubah. Dan kalau misalnya saya rubah tim saya dari server, saya rubah ke masinis ya, masinis ya, saya rubah. Nah, bisa kan, bisa dirubah. Terus address, jadi lupa dicek addressnya. Ini address udah bisa ya, mantap ya. Coba sekarang saya keluarin dulu, saya jadi timnya PPKA. Oke, saya coba. Nah, nggak bisa, saya udah mencet berkali-kali nggak bisa ya. Lihat ya, udah. Nah, sini juga ada tulisan error permission. Oke ya, jadi sekarang berhasil ya DCC permissionnya. Kalau kalian nggak berhasil, belum berhasil, coba kalian cek ulang dari awal. Mungkin kalian salah nempatinnya, kayak tadi saya kan salah, yang harusnya di server script service jadi di server storage. Jangan sampai ya salah kayak gitu. Jadi kalian harus masukinnya di sini. Dan juga habis memastikan kalian nggak salah naruh, pastikan yang kalian ketik itu benar. Mungkin dari namanya, mungkin dari apa namanya, key-nya kan. Kalau misalnya satu tipe kayak gini, Teams H, atau T-nya kecil, atau nggak ada S-nya, T-nya kecil udah nggak ada S-nya lagi. Nah, ini nggak bakal dibaca, nggak akan kebaca ntar. Dari itu kalian harus double check dari segi apa, pengetikan ataupun penempatannya. Mungkin kalau nggak salah dari ketik Teamsnya jadi tim ataupun jadi apapun itu, kalian mungkin salah dari pengetikan nama tim. Bisa jadi kan spasi ataupun S-nya kurang. Kadang kan kalau Inggris asisten, misalnya asisten gitu kan, jangan sampai salah. Dan juga saya ingatkan lagi, karena ini tipenya array. Kalau array itu kan kayak kumpulan ya, kumpulan value, kumpulan data. Kalian jangan lupa pakai koma. Koma ini sebagai pemisah, bukan pemisah ya, apa ya, nambahin list lagi gitu loh. Kayak kita ngelis sesuatu 1 2 3 4, 1 apa 2 3 apa gitu kan ya. Nah, kalau di sini nggak perlu di 1 2 3, kalian tinggal pakai koma, terus apalagi koma gitu kan.
ini bakal ada key-nya 1, 2, 3 gitu, udah di list sendiri namanya array gitu ya. Untuk yang masalah glider ini kalian bisa kalau kalian pakai punya saya tetap aja error, mungkin nggak cocok karena nggak cocok. Dan juga saya ingatkan lagi untuk rel, kenapa rel itu kan sebetulnya harus kotak. Ini sebenarnya kan punya saya relnya kotak, mana aja cuman ada di cover sama mesh. Sebetulnya saya kotak relnya, hitboxnya kotak, tapi karena saya tambahin mesh di sini, special mesh dengan mesh ID tertentu, jadinya ke cover dianya nggak kotak. Jadi mau dia getar-getar juga tetap kotak, stabil gitu. Kalau misalkan relnya beneran sungguhan rel gini kan biasanya hitboxnya nggak rapih, karena kan dia generated. Kalau generated kadang dia mencong-mencong kemana, nggak presisi gitu. Meskipun kita ngelihat oh di relnya bagus presisi, tapi ntar di hitboxnya nggak bakal presisi gitu. Sekali lagi kalian harus double check, mungkin glidernya kurang pas, mungkin juga relnya karena nggak kotak kayak gini. Kalian bisa ambil referensi dari Roscal yang langsung, karena kan dia glidernya bentuknya kayak gini. Nah ini dia silinder di atas niru dari bentuk rodanya, terus yang di tengah sini dia pakai bola, terus yang di bawah pakai kotak. Beda ya, kalau punya saya kan semuanya silinder, atas bawah tengah silinder. Kalian juga bisa ngikutin dari Roscal ataupun copy paste aja lebih enaknya, karena kalau sebetulnya kan setiap glider tuh masing-masing ya fungsinya. Kadang emang glider punya saya ini nggak cocok di tempat lain. Saya nyobain di lokomotif lain, saya pernah bikin lokomotif pakai blender, full blender semuanya, dan itu nggak cocok karena terlalu ringan. Kan blender mesh semua ya, dia terlalu ringan, jadi dia suka goyang-goyang kemana nggak tahu dah. Saya belum nemu belum nemu bentuk blender yang apa namanya pas buat lokomotif saya, tapi kalian bisa eksperimen sendiri ya. Namanya perjuangan ya, kita butuh trial and error ya. Kita bisa juga dengan meniru punya orang ya, kayak misalnya Roscal ini. Dan Roscal kan kokoh, dia kalau jalanin dia nggak gampang anjlok kan, malah justru stabil dia. Nah untuk faktor yang lain mungkin yang tadi yang saya bilang terlalu ringan. Lokomotif saya yang baru CC206 saya pernah buat itu, baru-baru saya buat dia ini, karena semuanya full mesh, nggak ada yang part, jadi dia ringan, bukan berat, malah justru ringan banget. Dia ringan, sering ke atas, sering anjlok kemana, pokoknya karena terlalu ringan aja dia jadi condong kemana-mana. Terus juga faktor rel yang kurang rapih mungkin bisa jadi belokan. Kalau dari komentarnya saya lihat ada yang pas di belokan wesel dia katanya stuck ya. Mungkin kalian bikin weselnya kurang presisi mungkin. Tapi untuk saat saya pakai plugin ini Archimedes. Dan untuk sudut kemiringan saya sarankan paling besar tuh 3 aja, jangan terlalu banyak, jangan 5. Kalau 5 saya khawatirnya takutnya drop. Nah gimana kalau misalnya sebetulnya kalau lebih bagus lagi 1 aja, sudutnya 1 kan bisa aja dipendekin dulu. Pendekinnya pakai plugin, saya pakai plugin Studio Beat State, sini dipendekin dulu nih. Oh ternyata ininya ya udah, special meshnya saya hapus dulu aja ya karena terlalu ganggu dia. Nah jadi nih kalau misalnya wesel ya, contoh nih saya bikin wesel ya, ceritanya nih saya bikin wesel gitu kan. Nah kan wesel tuh sebenarnya wesel ya jangan terlalu tajam, harusnya segini tuh udah
paling bagus menurut saya ya, karena saya sendiri makanya cuma 1 derajat. Nah, ini contoh wesel yang udah saya buat, jadi bentuknya itu kayak gini ya. Nah, ini bentuk yang paling sering saya buat, jadi beloknya biasanya belok 7 derajat, jadi 1 derajat itu 7 kali belokin. Nah, habis itu belokin balik ke kanan 7 kali lagi gitu. Nah, ini kalau masalah size atau panjang pendeknya saya nggak tahu sih, ngira-ngira aja, ngira-ngira paling dapatnya berapa ini, size nya 29, berarti size nya paling di 1 derajat ini untuk 30 studs gitu ya kan. Dan dilihat ya, it's fine, ini kelihatannya baik-baik aja. Coba kita tes bisa atau enggak gitu kan. Menurut saya ini udah bagus, karena sesuai pengalaman saya seringnya makanya kayak gitu triknya. Oke ya, kita tes. Ini nih kecepatannya kira-kira berapa ini? 20% ya, berapa ya? Nah, coba kita lihat. Aman kan? Gak geter-geter dia. Aman tuh, gak geter-geter. Paling miring ya, miring ada sih, miring dikit karena efek dia belok gitu kan, miring. Ya, kalau geter dikit ada sih ya, miring terus nggak miring lagi gitu. Bang, apa namanya? Ya wajar lah itu mah, nggak perlu dikhawatir banget. Tapi kalau misalnya ngestak, ini kan nggak ngestak, aman ini kan. Coba deh kalian tiruin caranya. Nah itu tadi miring tuh. Ini kan nggak brutal kan ya, miring-miring gitu doang, aman lah ya. Wajar sih kalau miring gitu mah ya. Ini saya bikinnya 1 derajat per beloknya ya. Kalau ya kalian bisa ngekreasikan sendiri bentuknya begini, mau misalnya 1 derajat boleh, 1,5 derajat pun boleh. Tapi kalau saran misalnya mau banyak-banyak ya, misalnya 2 derajat lah ya, belokannya 2 derajat, paling agak panjangin dikit, jadi intervalnya tuh nggak terlalu mepet gitu kan. Paling juga mungkin bisa samain dulu samain dulu panjang relnya dengan panjang lokomotifnya gitu, biar nggak overlap gitu loh. Oh pas belok nggak kaget gitu kan, udah belok lagi gitu. Jadi biar dia belok dulu, udah full belok, terus belok lagi kan, karena patah-patah kan. Kalau ini kan nggak patah-patah amat ya kan, ya lumayan lah. Ini ada, oh ini bukan patah-patah maksud yang saya maksud ya, maksudnya patah-patah tuh kayak terlalu kaku gitu, beloknya kaku kayak timpang gitu ini. Nah gini, langsung 2 derajat gitu kan kaku. Nah bagusnya kalau mau belok gini, jadi dia panjang, beloknya 2 derajat gitu kan. Kalau misalnya belok 1 derajat juga nggak apa-apa, cuman kan ntar kelamaan panjangan. Kalau misalnya 5 udah paling buruk nih, patah-patah banget ya. Menurut saya mah paling cukup 2 dah, jangan terlalu banyak ya. 2 nih udah ya, panjang sih cuman ya mendingan gini, aman gitu kan, terjamin insyaallah aman kan. Jadi kita paling ya untuk troubleshooting masalah glider. Selebihnya kalau kalian ada masalah lagi bisa tulis di kolom komentar,
Nanti insya Allah kalau ada waktu saya jawabin satu-satu, atau kalau ada kesempatan bikin video lagi saya buatin videonya. Atau mungkin kalau kalian mau langsung konsultasi di Discord juga silahkan, nanti kalau ada waktu saya balas juga. Ya demikian untuk part 3 kita kali ini di series Roskel. Begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.